Kita lanjutkan lagi ya, tetap IPAS kelas 6. Sekarang kita akan bahas masa pergerakan nasional. Ini masuk bab 2 ya. Oke, cerita tentang Indonesia kita dan topik B macam-macam perlawanan. Kita mulai. Oke. Masa pergerakan nasional. Kita mulai dari pengantarnya dulu. Pada masa penjajahan, kehidupan rakyat Indonesia sangat menderita. Lihat, ini adalah tanam paksa. Kita disuruh nanam, mereka yang panen, kalau rugi kita yang nanggung. Gimana lagi, kita dijajah. Ya, rakyat Indonesia mengalami beragam penderitaan dan ingin terbebas dari penindasan dan penjajahan, yakni dengan melakukan berbagai perlawanan. Cara yang dilakukan oleh rakyat Indonesia masih mengatasnamakan daerah masing-masing di awal-awalnya ya, sehingga belum ada rasa persatuan dan kesatuan atas nama bangsa Indonesia. Ya, di Sumatera ada perang Padri, di Jawa ada perang Jawa, semua melawan Belanda, tetapi masing-masing. Jadi Jawa dikalahkan, pasukan bawa ke Sumatera, Sumatera dikalahkan, begitu. Nah, andai kita bergerak bersama-sama, ya pasti kita menang, ya kan? Dengan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Loh, memang kita punya kaum terpelajar, iya kan, Belanda ada politik etis, akhirnya anak-anak bangsawan kita itu boleh belajar, kan gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian muncul organisasi ya, beberapa organisasi ya yang menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Ya. Jadi ini adalah Taman Siswa ya. Apakah pergerakan nasional mampu mengusir penjajah? Iya, pada akhirnya pergerakan yang bersifat nasional ini mampu mengusir penjajah. Bagaimana cara pergerakan nasional melakukan perlawanan dengan para penjajah? Nah, dengan cara berorganisasi, dengan cara diplomatis. Kalau dulu hanya cara perang, nah sekarang diikuti juga perang tetap ya, tapi ada unsur diplomatis juga. Nah, untuk lebih detailnya mari kita pelajari. Masa pergerakan nasional. Pada awal masa pergerakan ya, lahirlah organisasi-organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam. Gambar ilustrasi ini adalah Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, Indis Party ya, dan selanjutnya dan lain-lain ya. Organisasi pergerakan berkembang masa awal radikal yang menghasilkan organisasi ya, seperti Perhimpunan Indonesia, seperti Perhimpunan Indonesia PI dan Partai Komunis Indonesia PKI. Oke ya. Pada masa selanjutnya, yaitu masa moderat ya, dengan bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda ya. Beberapa organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo ya, ini Partindo, Gabungan Politik Indonesia GAPI, Majelis Islam ala Indonesia MIAI, Persatuan Pemuda Kristen, Persatuan Pemuda Katolik, dan masih banyak lagi organisasi lainnya yang bersifat moderat. Oke. Ada beberapa faktor lahirnya pergerakan nasional tersebut. Ya, faktor yang pertama adalah sejarah kejayaan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Bahwa kita itu pernah menjadi bangsa yang besar, yang sangat berpengaruh, ya, menguasai perdagangan. Selat Malaka itu kerajaan-kerajaan di Indonesia yang menguasai. Artinya kita ini memiliki harga diri. Memang sudah lama dijajah itu kadang-kadang orang merasa nggak pede ya, tetapi mengingat dulu itu pernah jaya kita, akhirnya rasa percaya diri timbul lagi. Itulah pentingnya kita belajar sejarah ya. Kemudian penderitaan rakyat akibat penjajah, mereka tahu sendiri dengan mata dan kepala sendiri ya, rakyat sangat menderita, harus ada yang berjuang. Salah satu yang terpanggil adalah para orang-orang yang terpelajar ini ya. Lahirnya golongan terpelajar dan cendekiawan ya, karena kita pada akhirnya
diizinkan sekolah, akhirnya timbul golongan terpelajar, golongan cendekiawan, ya, yang dulu waktu berjuang juga dapat intimidasi luar biasa dari Belanda, ya kan? Tapi mereka tetap ya menghibahkan jiwa dan raganya, bahkan nyawanya untuk kemerdekaan yang kita sekarang nikmati ini. Masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Para pelajar ini literasinya banyak, suka baca. Nah, kalian juga sebagai pelajar harus suka baca, ya, sehingga tahu dunia luar. Akhirnya mereka memahami nasionalisme, memahami demokrasi. Loh, kalau gitu kita bisa dong merdeka gitu akhirnya, ya. Semua tahu dari mana? Dari membaca. Kemudian kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti Filipina, India, karena kita suka membaca, ya, kita bisa melihat apa yang terjadi di negara-negara tetangga, ya. Kita lihat di Filipina, di India, ternyata rakyat bangkit, ya. Bisa akhirnya merdeka. Gimana? Indonesia harus bisa dong, kan gitu merdeka. Bedanya kalau di Filipina kemerdekaannya dikasihkan, kalau kita kan berjuang sendiri. Mereka kan kayak dianugerahi, dihadiahi kemerdekaan gitu, ya. Nah, dengan adanya pergerakan nasional ini akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dari hasil kongres. Kita memperingatinya, ya, setiap tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. Ini adalah tonggak sejarah yang sangat penting untuk nasionalisme. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini ejaannya ejaan lama, ya. Akhirnya ejaan lama ini ejaan yang masih dipengaruhi cara Belanda. Akhirnya kita perbarui EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, seperti itu ceritanya, guys. Masa pergerakan nasional, ya. Apa peran Sumpah Pemuda dalam mempersatukan para pemuda dan pemudi di Indonesia? Sumpah Pemuda adalah tonggak sejarah dimulainya kesadaran untuk berjuang secara nasional. Jadi kita sudah menghilangkan batasan-batasan atau perbedaan-perbedaan, misalnya wilayah, ya, bukan rakyat Aceh berjuang sendiri, rakyat Sulawesi berjuang, enggak, kita berjuang bersama-sama. Jong Aceh, Jong Ambon, kan gitu, ya, Jong Jawa, Jong itu yang, ya, pemuda. Jadi mereka bersatu, sudah tidak terkotak-kotak lagi berdasarkan wilayah, bahasa berbeda-beda bahasa, ya. Kita persatukan dengan bahasa Indonesia, ya, ini sangat penting, ya. Kita memiliki bahasa yang sama, komunikasi lancar. Etnis, kita memiliki bermacam-macam etnis. Di Jawa aja ada suku Jawa, suku apa, mana itu yang ini apa, Madura, Jawa juga, ya. Jadi macam-macam. Belum suku Batak, suku Ambon. Nah, ini kalau kita itu masih bersifat kesukuan, mementingkan sukunya masing-masing, nggak merdeka-merdeka nanti, ya. Jadi kita menyatakan bahwa kita satu bangsa, wis nggak usah bilang suku-sukuan, mau itu suku Jawa, suku Madura, suku Batak, ya, itu anggap sama, ya, kan gitu. Sama-sama bangsa Indonesia, itu aja. Oke, kemudian apakah yang akan terjadi jika semangat bersatu kurang dimiliki oleh bangsa Indonesia pada masa penjajahan? Ya, seperti contoh, ya, pada video sebelumnya ada perang Diponegoro, ya, ada perang Padri, bersifat kedaerahan. Ya, kita banyak sekali punya pahlawan-pahlawan yang bekerja atau berjuang melawan penjajah secara kedaerahan, tidak secara nasional, ya, akhirnya dikalahkan. Ngalahkan Jawa dulu, setelah Jawa kalah, ngalahkan di Sumatera, kan seperti itu, dan daerah-daerah lain, ya gitu aja, ya. Kita
Dengan adanya persatuan ini maka kita akan susah sekali untuk dikalahkan. Ibarat satu lidi itu mudah dipatahkan kalau hanya satu biji lidi, satu batang lidi. Tetapi kalau sudah diikat menjadi sapu, ya maka akan sangat sulit dipatahkan, bahkan bisa menyapu sampah-sampah. Ya, gitu. Itu adalah perumpamaan yang sangat bagus, ya. Jadi kalau ada pepatah juga, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, kan gitu, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang penting untuk kita teladani, persatuan. Jangan sampai kita mudah dipecah belah. Ya, kita ada kecenderungan mudah dipecah belah karena akhir-akhir ini ya ada kubu-kubu sana, ada jadi secara politik ya. Kalau kalian lihat berita itu atau mungkin anak sekolah itu tawuran, itu kan bentuk pecah belah, ya kan? Jadi kita harus bersatu. Oke, video Pak Ali sampai di sini dulu. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, nyalakan tombol lonceng. Ini akan Pak Ali update terus sampai akhir akhir buku. Ya, Pak Ali berencana seluruh buku nanti Pak Ali akan bahas. Oke, thank you for watching. See you in next video.